Sampurasun, Sobat Huntar, berjumpa lagi di my channel saya. Terima kasih telah setia menonton acara saya. Semoga sehat selalu. Oke, langsung saja. Sorry lur, dalam beberapa dekade ini saya jarang hunting dikarenakan cuaca yang ekstrim dan juga hujannya besar-besar. Sampai-sampai kemarin-kemarin di sini banyak yang longsor dan cuaca pun tidak mendukung untuk saya bepergian. Dan dalam episode kali ini saya akan memberikan tutorial atau sebuah tips, yaitu cara mudah memperbaiki turret teleskop yang rusak. Kenapa demikian? Karena ketika kita berburu atau kita latihan menembak, seringkali kita kalau zeroing ibaratnya, suatu saat kita suka pusing karena kerja rifle scope kita itu tidak normal atau tidak berjalan dengan semestinya. Kadang-kadang ketika kita memutar turret, entah itu turret yang kiri kanan atau yang atas bawah, meskipun sudah mentok tetapi akurasi masih tetap seperti itu. Dalam arti mentok lah, sudah kita kalian, sudah kita ini itu malah makin menjadi atau juga makin pusing. Dan inilah dia tipsnya. Oke lur, saya telah membuat sketsa, yaitu anggap sajalah ini teleskop ya, dengan reticle, dot, sama garis lingkaran ini. Misalnya kita di sini buat turretnya itu sebagai contoh turret atas. Dan di sini kita buat sebagai contoh juga turret kanan kiri. Ini atas bawahnya. Dalam teleskop itu kita buat lingkaran sebagai lensa yang ada di dalamnya seperti ini, sebagai contoh ya. Kurang lihai saya dalam membuat gambar. Nah, seperti ini. Jadi di dalam rifle scope itu ada sebuah pair, yaitu di dalam lingkup cekung yang posisinya itu di sebelah sini, seperti ini. Terus apa maksudnya saya menggambar di sini? Jadi ketika kita memutar turret dari sini ke sini atau dari atas ke bawah, jika pairnya di sini dalam posisi yang seharusnya atau dalam bisa diartikan seperti segitiga, posisi pas, dia akan mendorong. Ketika diputar ke bawah atau ke atas, ini akan mendorong, tidak akan jatuh ke sini. Dan juga jika kita memutarnya kiri kanan, dia juga akan menahan. Ketika kita mengendorkan turretnya juga seperti ini, di dalam itu menekan. Karena sebuah pair ya, jadi maju mundur ibaratnya. Terus apa yang menyebabkan turret kita mentok? Jadi ketika turret kita mentok, posisi pair ini bisa jadi karena posisinya tidak berada dalam semestinya. Misalnya kita bergeser lah ibaratnya di sebelah sini atau ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Pasti salah satu turret, entah itu atas entah itu samping, itu tidak akan normal. Meskipun ada yang normal salah satunya, tapi tidak akan sesensitif ketika normal. Jadi misalnya pair ini misalnya di dalam, entah itu karena benturan, entah itu karena konstruksi di dalamnya itu labil, bisa juga menyebabkan pair ini
bergeser. Jadi ketika per ini misalnya bergeser ke sini, ke sini, ke sini, secara otomatis si lensa ini akan bergeser pindah ke sini. Maka ketika turret mentok, perkenaan peluru itu biasanya berada di sebelah sini. Biasanya, entah itu di sini, di atas kiri, dari bawah kiri, atau di sini juga pas misalnya, tapi jauh setelah putar sampai mentok, tapi kemungkinan peluru radikal hanya bergerak misalnya segini. Itu karena posisi pernya itu tidak sejajar seperti segitiga yang seharusnya. Jadi bisa dikatakan error lah. Oke lur, saya perlihatkan dengan yang asli ya. Ini adalah sebuah ripple scope yang normal, dan ini sebelah sini adalah turret kiri kanan, dan sebelah sini adalah turret atas bawah, dan pernya itu di sebelah sini. Sebentar kita, nah itu dia pernya, ada di antara seperti segitiga. Tapi kalau pernya kita geser ke sini, misalnya lurus dengan turret atas bawah, maka yang terjadi turret kiri kanan biasanya nggak kena terhadap lensa tersebut. Atau mungkin sebaliknya, kita geser pernya ke sebelah sini, sejajar dengan turret kiri kanan, maka bisa terjadi turret atas bawah tidak mengenai si lensa ini. Ini yang normal. Ini yang normal ya. Kita coba memutar turretnya agar terlihat sebuah perubahan yang dihasilkan oleh per tersebut ketika kita memutar turretnya. Kita lihat ada sebuah dorongan dari per yang sangat jelas. Itu yang menyebabkan retikel kita ketika kita memutarnya itu menuju atau sesuai yang kita inginkan. Per seperti ini biasanya tergantung dalam beberapa merek ya lur, tidak semuanya, tapi biasanya yang saya temui untuk di daerah saya ya seperti inilah pernya, seperti seperti stick tapi melengkung. Nah, kita lihat sebuah dorongan dari per yang sangat jelas. Yang ini turretnya dalam posisi 0 kalau menurut saya. Lur, sekali lagi bagian turret jika kita longgarkan di sini, ini juga saya longgarkan. Posisinya itu jika pernya ini normal, dia akan misalnya dari sini, ini turret samping. Jika pernya ini stabil, kita di nol kan seperti itu, jadi pernya itu dalam lingkup sekung misalnya seperti ini akan menguasai, tidak akan goyang. Jika misalnya kita putar lagi sampai mentok misalnya dalam keadaan
isi lah ke bawah, ini ke bawah ya, ini juga bukan dikendurkan. Jadi ini di dalam seperti ini, misalnya ini lingkaran, ini lensa, turretnya kita putar seperti barusan. Di sini pernya itu akan tertekan, jadi seperti ini. Kalau dilonggarkan, pernya itu menjadi pegas lah, ibaratnya mengendur. Kalau di sini ketekan oleh turret atas sama turret samping. Jadi ketika dilonggarkan, ini akan menekan kembali hingga membuat vertikal bergeser seperti yang kita inginkan. Oke, sekali lagi cara kerja ripple scope ketika kita putar kiri kanan ketika pernya masih dalam keadaan normal seperti ini, tapi ketika pernya bergeser entah di sini dalam lingkup cekung di sini, itu yang menyebabkan lensa di dalam tidak stabil hingga membuat akurasi tidak stabil. Bisa di sini jatuh pelurunya, di sini, dan oke lur, itulah tadi bukannya saya menggurui, tapi saya juga belajar sedikit-sedikit, entah itu soal unit atau juga soal ripple scope, dan semoga bermanfaat, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan semoga sehat selalu, dan semoga cuaca untuk kedepannya cepat stabil agar kita bisa kembali hunting. Dan oke, sampai jumpa di next episode selanjutnya. Salam hormat dan terima kasih. Salam satu laras.